like-nya berapa? Nih ikut aja dari IG ku. Aku buka IG juga ya. Kalau ada yang gabung, udah lumayan bergabung. Udah lumayan. Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman dan sahabat-sahabat YGI. Terima kasih sudah bergabung. Sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita tunggu aja ya, maksudnya nanti baru kita akan mulai kalau sudah mulai agak banyakan. Terima kasih sekali lagi kembali yang sudah bergabung. Selamat siang, Dokter Vivin. Halo, Dok. Kayaknya alhamdulillah nih sudah mulai banyak yang bergabung. Teman-teman sekalian, mungkin supaya nanti kita akan lebih banyak bisa membahas bersama pakar kita hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dan membuka IG Live pada siang hari ini. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat YGI yang sudah bergabung bersama kami di IG Live kali ini. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Firlinanda Muzelina. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam dan saya merupakan staf di divisi saluran cerna, saluran biliar, bagian endoskopi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Pada hari ini oh ya, saya juga lupa. Saya ini juga sebenarnya adalah anggota dan pengurus dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Maka dari itu, mungkin supaya tidak membuang waktu lebih lama, sepertinya teman-teman pasti sangat ingin bergabung karena teman-teman tahu bahwa pada siang hari ini yang akan berbicara dan akan sharing topik yang sangat amat sering menjadi pertanyaan, yaitu apakah manfaat apakah manfaat zat-zat herbal gitu ya bagi masalah sakit mah atau di masalah pencernaan atau di masalah lambung. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, saya akan invite pembicara kita atau narasumber kita pada siang hari ini. Oke. Oh iya, alhamdulillah. Prof, assalamualaikum, Ya. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dr. Firly, Suara sehat? saya terdengar jelas, Prof. Jelas. Suara Sehat, saya gimana? alhamdulillah. Suara saya gimana? Saya di ruang suara Prof jelas sekali, Prof. Oke, siap. Semoga teman-teman yang lain, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendengar ya, Prof ya, dengan jelas. Mohon kalau memang ada yang merasa blur atau tidak jelas, diinfokan ke kami boleh ya. Jadi biar nanti mungkin kami perbaiki kalau ada gangguan koneksi. Prof, sekali lagi terima kasih Prof sudah bersedia bergabung bersama kami di IG Live bersama YGI hari ini. Kita tahu bahwa pada siang hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya kalau di masyarakat awam nih topik yang sangat hot, Prof. Karena kan banyak nih, Prof, sekitar pertama masalah pencernaan, masalah lambung tuh kayaknya topiknya tuh sudah
makin lama tuh masalah pencernaan makin banyak, Prof. Ya. Dan kemudian berita hoax, simpang siur kayaknya juga makin banyak ya, Prof ya. Jadi mungkin dan juga seperti terkait obat-obatan herbal atau zat-zat herbal, apakah banyak bermanfaat di bidang pencernaan? Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Prof. Tapi saya izin, Prof, saya izin menyampaikan sedikit sebelum kita memulai. Saya izin menyampaikan mengenai Yayasan Gastroenterologi Indonesia ya, Prof. Ya, silakan. Jadi YGI ini, baik, Prof. Jadi YGI ini adalah sebuah yayasan non-profit, non-komersial yang didirikan oleh dokter-dokter penyakit dalam di bagian subspesialis gastroenterologi atau saluran pencernaan. Di sini ada Prof. Ari. Prof juga merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia ini yang dibentuk pada tahun 2018. Kemudian tujuan kita memang YGI ini adalah sebenarnya wadah atau pusat untuk memberikan informasi mengenai kesehatan saluran cerna bagi seluruh masyarakat, sehingga kami harapkan masyarakat bisa teredukasi dengan baik mengenai gangguan kesehatan saluran cerna. Dan tidak lupa tentunya YGI itu memiliki website yaitu www.ygi.or.id. Ya, mudah-mudahan sih sahabat YGI semua sudah follow. Bisa dilihat di website itu bahwa akan terus ada update mengenai artikel, mengenai info-info kesehatan saluran cerna yang mungkin merupakan topik-topik yang banyak ditanyakan oleh masyarakat awam. Oke, kemudian itu mengenai YGI, Prof. Izin lagi nih, Prof. Jadi mengenai terkait dengan obat-obatan herbal atau zat herbal ini, YGI ini sedang mengadakan survei, Prof. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman atau sahabat YGI di sini juga sudah atau followersnya Prof. Ari nih, followers Prof. Ari yang banyak sekali ini, mudah-mudahan mau berpartisipasi di survei mengenai obat-obatan herbal. Jadi survei ini akan kami tunggu sampai 31 Januari di tahun 2022. Kami membutuhkan paling tidak 1.100 peserta yang mau beraktif, yang mau berpartisipasi di survei obat herbal ini. Dan sampai saat ini baru ada 270, Prof, yang sudah berpartisipasi. Jadi kami mohon kesediaan teman-teman, sahabat-sahabat YGI yang hari ini sedang menonton atau menyaksikan IG Live untuk berpartisipasi mengisi survei ini. Dan survei ini bila nanti akan ada, kalau saya tidak salah itu akan ada rewardnya, Prof. Bagi 20 orang yang nanti memang beruntung akan ada reward berupa pulsa sebesar 50.000. Nanti linknya itu bisa dilihat nanti di bio-nya YGI di Instagram. Itu ya teman-teman ya. Jadi mohon kesediaannya untuk berpartisipasi karena sampai Januari 2022 lumayan kita butuh 1.100 peserta. Oke, teman-teman sekali lagi saya ingatkan bila memang nanti ada yang ingin bertanya kepada Prof. Ari, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar maupun di question mark. Jadi nanti saya akan menyampaikan ke Prof. Ari pertanyaannya. Dan akan ada 5 orang yang beruntung, Prof. Nanti kalau memang pertanyaannya menarik, akan ada hadiah untuk 5 orang yang beruntung ya, Prof. Ya. Yeah. Baik, ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, Prof, mungkin mulai sekarang kita masuk ke topik nih, Prof, mengenai obat-obatan herbal untuk masalah lambung. Sebelum lanjut nih, Prof, jadi sebenarnya mungkin kita membahas sedikit, Prof, apa sih sebenarnya yang disebut dengan sakit mah gitu ya, Prof ya. Mungkin ada yang dengar sakit mah, ada yang dengar dispepsia, GERD, gastritis. Jadi sebenarnya ini apa sakit mah dan apakah bedanya dengan si GERD, gastritis atau dispepsia, Prof? Kayaknya itu banyak pertanyaannya, Prof, yang masih belum paham, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Dr. Pilih. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu di tengah kesibukan ini ya udah selesai makan siang, mungkin kalau tapi Senin biasanya ada juga yang sahur puasa ya, mungkin udah lagi lapar-laparnya ini karena puasa, ya pasti tetap ya mengikuti kegiatan IG Live kita di siang hari ini ya Dr. Firly ya, tentu ini menyenangkan buat kita semua. Pertama memang tadi saya ingin menekankan sedikit ya bahwa memang Yayasan Gastroenterologi Indonesia ini betul tadi digagas gitu ya oleh dokter-dokter gastroenterologi, ya beberapa tokoh gastroenterologi, karena tadi ini mengikuti zaman sebenarnya. Zaman ini kan zamannya media sosial,
Jadi oleh karena itulah penting YGI hadir juga dalam platform media sosial. Kami punya Instagram, punya Twitter ya, dan juga ada blog yang memang berisi tentang informasi mengenai seputar gastrointestinal, lambung, pencernaan, liver ya, saluran pedu disebutkan tadi, permasalahan endoskopi gitu ya. Nah, salah satunya juga adalah kegiatan kita di siang hari ini gitu ya. Nah, tadi Dr. Firly sempat menggarisbawahi bahwa kalau bicara soal topik lambung, pencernaan, GERD itu memang topik-topik yang bukan saja untuk awam, tapi juga untuk dokter. Ini saya ingat sekali nih, betul ya, hari Sabtu saya juga kebetulan jadi narasumber untuk topik ini, ya banyak sekali pertanyaan. Jadi artinya apa? Dokter pun gitu ya, dokter pun di dalam manage pasien-pasien dengan lambung itu masih mempunyai masalah gitu loh, kan begitu. Makanya dia mengikuti acara ini, kemudian dia bertanya. Nah, jadi memang pengertian sakit lambung ini betul tadi Dr. Firly macam-macam ya. Nah, saya ingin sampaikan yang namanya lambung ya adanya lambung ini organ kita, tubuh kita. Atau orang bilang mah itu bahasa Belanda yang artinya lambung juga gitu. Jadi kalau kita bilang punya sakit lambung, punya lambung ya semua orang punya lambung, tapi kita bilang sakit lambung. Nah, sakit lambung ini memang kalau istilah yang kita ada lagi istilah sebenarnya untuk kepentingan dokter gitu ya di dalam membuat diagnosis kerja gitu sementara pasiennya belum diapa-apain maka kita bilang dispepsia. Jadi ada sesuatu yang tidak beres gitu loh di dalam ulu hati kita ini ya, dispepsia, jadi suatu pencernaan yang nggak beres. Nah, sekarang kita mulailah membicarakan mengenai ciri-cirinya. Jadi memang perlu digarisbawahi kalau kita bicara soal sakit lambung, maka problemnya adanya di lambung. Nah, posisi lambung ini kita memang dominannya itu adalah di daerah ulu hati sampai perut kiri atas. Ya kan, lambung tuh dia seperti kantong. Ya, ini gambar dari GGI sendiri itu gambar lambung gitu ya, walaupun sebenarnya ada juga jadi lambang lambung. Nah, sehingga pengertiannya pasien-pasien yang dengan sakit lambung atau kita bilang sakit mah atau kita bilang dispepsia itu adalah rasa tidak nyaman atau nyeri di daerah ulu hati tersebut gitu. Itu udah mulai nih. Jadi kalau nyerinya di daerah pusar itu bukan sakit lambung. Kalau nyerinya di perut bawah, kanan bawah, kiri bawah bukan sakit lambung. Bahkan di suprasepisis atau di di perut bagian bawah itu bukan lambung. Jadi perlu ketika ya teman-teman ini menjadi pasien, ketika memang ini ingin ke dokter dan mau bilang sakit lambung, mesti dipastikan dulu ya, dimaksud sakit lambung itu adalah daerah ulu hati gitu ya. Nah, apa sih gejala-gejala tambahan lain? Tadi kan ada perih, ada nyeri di ulu hati. Nah, disertai juga dengan gejala-gejala tambahan bisa muncul. Ada rasa mual ya. Mual ini muncul kenapa? Karena memang lambung itu seperti kantong. Jadi kalau busa ya atau gas cairan lambung ini banyak berlebihan, maka kantong itu akan melebar ya, akan dia bilang distensi kita bilang ya, atau dia melebar ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini tentu akan memberikan tekanan. Nah, kan kalau memberikan tekanan ini kan dia mau dikeluarin. Nah, itu yang tadi timbul mual tadi. Bahkan pasien yang lambung tadi keluar merasa dia muntah. Dan biasanya ngomongnya, ya dok, saya kalau udah mual, muntah udah enakan perut saya. Ya karena sejatinya tadi gas atau busa tadi berlebihan di lambung itu dia keluarkan. Ya kembung. Ya. Jadi timbulnya dia kembung, dia mual. Penuh, ya udah pasti penuh. Tadi lambung itu seperti kantong, jadi penuh. Cepat kenyang, ya Bu ya, karena tadi udah isinya busanya berlebih-lebihan, gasnya berlebih-lebihan, maka dia jadi cepat kenyang, gitu ya. Dan istilah lagi anoreksia, nggak mau makan jadinya dia, karena memang udah kembung begini, dia nggak mau makan. Nah ini gejala-gejala yang kita bilang sakit lambung. Tadi Dr. Firly juga sempat nyinggung, apa itu GERD? Nah, kalau memang banyak si asam, salah ya Prof ya. Iya betul, ini yang memang perlu diklarifikasi. Jadi kalau yang namanya GERD itu aja GERD, GERD itu sebenarnya singkatan ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi suatu penyakit ya di mana terjadi reflux dari lambung ke esofagus. Nah, artinya apa? Bahwa yang kalau cuman dia problemnya di lambung saja, tapi kalau sudah GERD maka dia balik arah itu naik ke atas.
Nah, makanya gejalanya juga beda sebenarnya. Dia akan panas dada seperti terbakar, mulut pahit, karena memang asam lambung itu udah balik arah. Makanya kalau saya tanya, Iya. pasien mungkin dia baca di internet, dia googling gitu ya, oh dia sakitnya GERD. Kemudian dia datang ke dokter, dok saya pasien GERD. Apa gejalanya? Mual, kembung? Bukan. Ya GERD itu ya panas dada seperti terbakar, mulut pahit, itu maksudnya GERD gitu. Jadi itu dua hal yang utama ya. Nah, kadang-kadang juga ada istilah gastritis. Nah, sebenarnya kalau istilah gastritis itu dokter sudah melakukan endoskopi. Sudah dilihat endoskopinya, ternyata memang ada luka-luka. Makanya dokter bilang itu gastritis. Nah, tapi istilah awam, oh dok saya gastritis. Saya bilang di endoskopi belum? Belum, ya nggak bisa bilang gastritis. Kalau sudah diteropong, kemudian ditemukan adanya luka, baru kita bisa bilang bahwa dia mengalami gastritis. Jadi demikian nih Dokter Firly nih introduksinya nih awal mengenai penyakit ini ya. Nanti kita apa namanya? Ya silakan kalau ada hal-hal yang lain yang kita perlu sampaikan di sini sehingga para peserta kita nih alhamdulillah naik terus ini up terus nih udah 115 ya ini tentu yang langsung lagi nonton belum lagi tadi yang udah lewat-lewat sini ya mudah-mudahan ini informasi ini bisa apa namanya di share ke banyak orang yang mendengarkan. Iya. Demikian, silakan Dr. Firly. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi ini jelas sekali ya, Prof ya. Jadi memang dispepsia sama GERD itu dua hal yang berbeda ya, Prof ya. Betul. Jadi jangan, maksudnya bisa dibilang jangan salah dan jangan, mohon maaf, maksudnya hanya bertanya ke Mbah Google gitu ya, Prof ya. Jadi memang harus diklarifikasi dengan dokternya ya, Prof ya. Ini pertanyaan juga sebenarnya udah banyak, Prof. Tapi mungkin kita keep dulu ya, Prof ya, pertanyaannya ya, Prof ya. Ya udah 31 Prof. Luar biasa Prof. Pertanyaan 31. Jadi iya Prof, udah 31 banyak banget Prof. Makanya iya. Antusiasnya alhamdulillah nih Prof. Soalnya ya, Prof Ari nih yang bicara. Jadi ya, orang tarik Prof. Siap. Iya Prof. Nah, Prof, tapi sebenarnya Prof, saya singgung dikit Prof. Jadi sebenarnya tapi apakah seseorang itu bisa menderita dua-duanya Prof? Dispepsia juga, GERD juga Prof? Iya. Bagaimana jadi, Prof? Waduh ini bagus sekali pertanyaannya Dr. Firly ya. Bisa saya bilang. Bisa. Kenapa? Kalau dia memang mempunyai dua keluhan-keluhan tersebut. Makanya saya bilang tadi, kalau itu GERD, kadang-kadang dokter ya mohon maaf aja teman sejawat dokter juga pengertinya GERD dengan dispepsia itu suka tumpang tindih. Tadi sekali lagi, kalau GERD itu ada syarat-syaratnya. Ya, artinya kita memang kalau untuk para dokter, ya ini kalau mungkin dokter juga ada ngedengerin soalnya di sini, kita menggunakan ada yang namanya GERD Questionnaire. Sebenarnya GERD Questionnaire ini, kita sudah punya aplikasinya, Dr. Firly. Jadi kita punya aplikasinya, bisa di-download, ya di apa namanya, di Play Store, ya itu ada ya. Ya, itu adalah kontribusi dari waktu itu ya, saya kebetulan jadi sekjennya, Perhimpunan Gastrologi Indonesia. Jadi itu ada GERD-Q di situ, bisa di-download aplikasinya dan Anda bisa membuat scoring di situ. Jadi kita ada scoringnya. Nah, scoringnya ini itu kalau kita nilainya di atas 8, 9, 10, 11, maka kita kemungkinan besar GERD. Nah, dia biasanya saya ambil contohnya secara sekilas, panas dada seperti terbakar, panas dada seperti terbakar atau heartburn. Setiap hari itu poinnya udah 3 di situ. Yang berikutnya adalah mulut pahit, regurgitasi. Jadi kadang-kadang dia suka merasa, aduh ada sesuatu yang balik arah. Dan itu setiap hari udah 3, 6 di situ. Nah ini yang menarik. Iya betul. Kalau dia punya keluhan mual, ya itu kalau apalagi mualnya setiap hari itu tidak tambah poin. Tapi kalau dia bilang tidak mual, itu nambah 3 malahan. Atau dia ada nyeri ulati, dia tambah 3. Udah 12 di situ kita dapat. Nah, belum lagi dia bilang saya kalau lagi kambuh, saya minum obat antasida dok tiap hari. Tambah lagi jadi di situ udah 12, udah 15 jadi misalnya. Tambah lagi misalnya dia terbangun malam hari, oke lah cuma sekali seminggu. Berarti kita kasih poin 1, 16. Jadi kan besar sekali itu. Jadi kalau pasien-pasien itu memang murni GERD, hanya GERD saja, maka dia tidak ada keluhan mual, tidak ada keluhan kembung. Nah sekarang bagaimana nih kalau dia punya keluhan mual kembung? Nah ini tadi, jangan-jangan dia juga punya dispepsia, dia juga punya GERD. Jadi 2 penyakit dia punya. Ada GERD dan dispepsia. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Karena agak beda obatnya. Kalau GERD itu fokus kita kalau cuma murni GERD,
obat kita adalah obat penghambat pompa proton. Jadi benar-benar obat anti asam kuat seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol gitu ya. Semakin canggih itu bisa bikin kepala kita benzol karena harganya mahal. Ini ada beberapa satu tablet aja itu ada yang 20 ribuan. Kadang-kadang pasien, Betul, Prof. aduh dok mahal Impactnya ya, Prof. banget obatnya, tapi nggak apa-apa deh dok, saya mau sehat gitu. Ada juga begitu. Nah, tapi kalau ada yang Iya. bilang ini kira-kira ya udah yang mahalnya 2 minggu nanti lanjutnya kita kasih yang generiknya lah gitu yang murahan. Jadi kadang-kadang begitu pasien, ya kadang-kadang bisa Iya, begitu betul. pasien gitu. Tapi memang nggak nyaman sih pasien itu biasanya kalau udah lagi kambuh itu yang namanya GERD itu memang mohon maaf tercekik, belum lagi jadi panik, ya kan jadi ansietas. Iya. Jadi artinya mohon maaf Itu yang aja, kayak paling ini ya. iya. Jadi artinya dia berkorban untuk sekian rupiah saja, tapi dia merasakan nyaman itu luar biasa gitu loh. Kan nggak enak Iya, ya betul. kita ya istilahnya lagi ngobrol begini, tahu-tahu panas dada, aduh nggak enak nih panas dada saya nih. Atau sewaktu-waktu lagi enak tidur-tidur, tahu-tahu ada sesuatu yang paling nggak nyaman gitu loh. Ya belum Iya, akhirnya Prof. kadang-kadang kalau pasien itu tidak mengerti, dia bisa ada pasien saya itu hampir setiap minggu ke IGD sebelum berobat ke saya, sebelum berobat ya. Bolak-balik ke IGD. Ya udah setelah oke saya periksa gini-gini dikasih pengertian ya alhamdulillah. Karena dia sudah ngerti. Yang penting dia tahu obatnya. Iya, Jadi iya. dia nggak usah buru-buru ke IGD. Mau diperiksa EKG pasti normal. Ya kan dokter nanti di IGD akan memberikan paling obat anti asam kuat untuk menekan produksi asam lambungnya. Dia udah nyaman gitu. Jadi itu tadi Iya, Prof. apa namanya hal yang mesti diperhatikan oleh masyarakat ya. Apa namanya ketika memang timbul masalah tersebut begitu loh. Demikian. Iya. Ya, baik, Prof. Jadi bisa berbarengan GERD dengan dispepsia, kemudian Ya, yaitu pasti kalau GERD itu reflux, regurgitasi, ya, dan bisa yang bikin nggak nyaman itu ya, Prof, ya suka bolak-balik betul. ke IGD, rasa sakit Ya, jantung dan betul. sebagainya. Jadi mungkin memang Ya, harus diwaspadai sama ya, teman-teman sekalian nih. betul. Nah, kita nanti biar agar panjang nih, Prof, tanya jawabnya, Ya, mungkin saya sedikit ya, Prof, mengenai obat herbal nih, Prof, ya, sesuai dengan topik kita. Pertama tadi Prof sudah sampaikan apa saja sih yang seperti apa sih gejala GERD, dispepsia. Nah, kemudian ada juga obat-obatan tadi ya, ya, penekan asam lambung ya, Prof, ya, lansoprazol, omeprazol. Nah, sebenarnya Prof, kayaknya pasti banyak juga nih teman-teman di sini yang merasa, aduh saya kayaknya udah minum golongan zol-zol yang bikin benjol itu jangka panjang kok masih aja nih keluhannya muncul, baik itu dispepsia atau tadi sakit mah atau tadi yang reflux atau GERD. ya. Nah itu Prof sebenarnya apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman nih Prof untuk perbaikan gejala, sama apakah tadi Prof terkait topik kita hari ini Prof, ada nggak sih Prof obat-obatan herbal atau zat herbal yang disarankan gitu, atau memang harus dikonsumsi, apakah harus dikonsumsi, apakah memang tidak perlu dikonsumsi, adakah yang menurut pengalaman Prof yang perlu di-share untuk ke teman-teman Prof? Ya, jadi pertama mungkin secara garis besar dulu aja ya, bahwa sakit mah Ya itu Prof. kita bagi dua. Ya, sakit mah yang organik, sakit mah yang fungsional. Nah, jadi kalau dia belum Oke. pernah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita bilang dia masih uninvestigated dyspepsia. Jadi dispepsianya ini atau sakit mahnya ini belum dieksplorasi. Nah, kalau sudah dieksplorasi, dia bisa dapat dua, itu apakah dia yang kita bilang organika atau fungsional. Nah, organik itu dari riset-riset yang kita lakukan maupun juga di riset-riset luar negeri itu angkanya hanya sekitar 30%-an. 20%, 30%, ada juga sih yang 40%. Jadi pokoknya itu angka yang organik itu lebih kecil daripada yang fungsional. Jadi fungsionalnya ini yang cukup banyak. Ya, fungsional ini yang cukup banyak. Ini karena Ya, mungkin ketidakteraturan makan, mengkonsumsi makan-makan yang mengandung coklat, keju, lemak misalnya, dia merokok, misalnya alkohol gitu. Nah, kita udah mulai nih pertanyaan tadi, bagaimana sih kita memanage pasien-pasien ini? Nah, selalu saya mulai ya. dengan life modification. Ya, jadi dia harus gaya hidupnya itu harus dirubah. Makanya ada pasien saya Betul, Prof. beberapa waktu yang lalu saya tanya masih merokok nggak ya, Ibu? Kebetulan Bapak nih, mohon maaf. Pak, ya udah Bapak kalau masih merokok lebih baik nggak usah beli obat karena capek-capek minum obat, obatnya mahal,
nggak juga tidak bisa pengobatan optimal karena dia masih merokok. Ya gitu, karena sering nih merokok ini, orang pengertiannya kan merokok itu kan ngisap itu masuk ke paru-paru. Tidak, ada sebagian juga masuk ke lambung. Nah, si nikotin Iya ini betul. akan menyebabkan low esophageal sphincter menjadi lemah. Jadi klep antara Iya esofagus dengan betul. lambung itu menjadi lemah. Rokok itu kan sesuatu zat juga, dia ada juga gasnya, ada gas kan, dia juga akan menyebabkan distensi atau dilatasi lambung itu menjadi tambah membengkak gara-gara asap rokok tersebut gitu. Nih kita bicara soal lambung. Makanya itu saya bilang Ya, biasanya ya udah mendingan gak usah minum obat, capek-capek minum obat. Kenapa? Karena penyebabnya ini masih dipakai terus gitu loh. Nah itu bicara soal iya, rokok. Kemudian juga ya, alkohol, terus terang saja. Alkohol itu dia directly secara langsung dia merusak lambung gitu ya. Nah, kemudian nah ini ada saya cerita nih dulu nih. Saya ya Dokter Firly ya. Dulu nih ada iya kita Prof. awal-awal kita kan juga mengundang gastroenterologis Jepang untuk datang ke Indonesia gitu ya, mendemokan sesuatu tindakan lah gitu ya. Nah, dia surprise Iya Prof. ngelihat lambungnya orang Indonesia kok mulus-mulus. Kenapa? Ya karena Iya kita kan betul. nggak banyak peminum alkohol dibandingkan Jepang. Kalau di Jepang itu Iya, kan minum alkohol saya kayak minum air tiap hari ya, apalagi di musim iya benar Prof. dingin, Betul, winter, betul. di winter. Oh, itu tiap malam dia Iya minum benar. alkohol. Jadi itu dia kaget kok mulus ya tadi karena alkohol tadi gitu ya misal satu. Nah, kemudian tadi ada makanan-makanan yang memang menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Saya ambil contoh coklat, keju. Ini juga bisa menyebabkan low esophageal sphincter atau klep tadi itu lemah. Nah, kemudian juga kopi, misalnya, ini kan pertanyaan, kopi itu mengandung kafein, asam lambung jadi meningkat. Iya, betul. Nah, satu hal lagi, ada satu Benar. pasien saya yang yang terus terang saja bolak-balik GERD-nya kambuh, luka. Karena apa? Dia belum bisa mengontrol berat badannya. Itu juga penting. Iya, Kenapa? Karena kan berat badan ini kalau kita yang paling kalau laki-laki nih terutama kan yang paling menonjol kalau gemuk itu kan di abdomen, di perut ya kan. Jadi perutnya membuncit gitu. Dokter Fili masih monitor ya? iya Prof. Oh masih. Masih Jadi Prof. ya, jadi ininya soalnya nggak bergerak tadi saya pikir ini freeze. Kemudian apa namanya Enggak Prof. dia di lambung ini juga akan menyebabkan dorongan lambung ke atas. Ini akan menyebabkan juga reflux tadi. Jadi memang tadi pertama tadi hal-hal yang mesti diperhatikan yang tidak boleh, kemudian juga mengontrol berat badan dan aktivitas dan juga yang penting adalah pengendalian diri. Arti dia mesti lebih tenang, untuk tidak stres, segala macam ini. Nah, kemudian baru kita bilang obat-obatan. Apa obat-obatan? Antasida. Antasida itu sifatnya menetralkan asam lambung. Apalagi obat untuk menekan produksi asam lambung. Nah, bagaimana dengan herbal-herbal? Nah, terus terang saja memang ada herbal-herbal. Artinya herbal itu mesti begini. Herbal itu adalah yang memang berasal dari apa namanya tumbuh-tumbuhan gitu ya di ini ya. Jadi seperti misalnya kunyit, jahe misalnya. Kita mesti lihat dulu itu. Kadang-kadang cocok-cocokan juga, tapi termasuk juga madu misalnya. Ini kan cocok-cocokan juga, tapi dia sifatnya suplemen. Nah, suplemen. Katanya ini ada anti radang. Oke, memang bisa aja terjadi anti radang, peradangannya diperbaikin misalnya dengan obat-obat herbal. Ada yang antioksidan. Jadi antioksidan berarti untuk apa namanya mencegah racun. Itu ada juga begitu. Tapi sejatinya tetap yang tadi yang namanya obat apa menekan asam lambung ya itu dari PPI tadi. Nah, ini juga ada herbal yang berasal dari kumis kucing yang sekarang sudah masuk ke fitofarmaka yang juga kita dalam clinical practice juga kita suka gunakan, itu memang disebutkan mempunyai beberapa peran termasuk menekan produksi asam lambung. Termasuk juga dia Hmm. bisa berperan sebagai mukoprotektor pelindung. Nah, jadi sekali lagi saya juga menyampaikan ya ketika memang ini ada diklaim ini suatu herbal, kita mau tanya kerjanya apa herbal tersebut. Oh, ya ini kerjanya melapis. Oke. Oh, ini kerjanya untuk anti radang, penyembuhan radang, silakan. Ya, jadi apa namanya ada beberapa herbal yang memang bisa demikian. Ada juga yang memang merasa lebih enak, lebih nyaman ya. Mungkin dia menetralkan asam lambung. Ada kan seperti beberapa agar-agar misalnya. Ya kemudian juga mungkin yang suka madu, mungkin madu merasa dia lebih tenang karena tadi dinetralkan itu asam lambungnya. Jadi itu sekali lagi poinnya. Nah,
Cuman terus terang saja itu tidak bisa kita klaim bahwa non-herbal dia akan sembuh total. Artinya bisa menekan, ya tidak. Kan tadi kuncinya yang sampai saat ini yang menekan produksi asam lambung ya obat-obat yang mengandung PPI tersebut begitu. Demikian Dr. Firly. Ya, ya, baik Prof, penjelasan yang sangat jelas Prof. Jadi tadi Prof mungkin saya tarik lagi sedikit kesimpulan. Jadi kalau ada masalah lambung itu tetap lifestyle ya Prof ya. Betul, gaya Lifestyle hidup ya Prof penting. yang harus Iya, diperhatikan. betul. Gaya hidup sama pola makan ya Prof yang Ya, paling yang utama juga betul. selain tadi obat-obatan ya Prof ya. Jadi Ya. yang harus diperhatikan dari teman-teman yang tadi Prof sampaikan alkohol, rokok, kafein, berat badan, berkurang olahraga ya Prof Ya, ya. betul. Juga sangat dianjurkan ya Prof ya untuk mendeteksi. Nah, jadi Prof ini saya rasanya harus bergerak ke pertanyaan nih Prof, Betul, karena betul. udah banyak sekali pertanyaan. Saya Terima sampai kasih. jujur Prof agak bingung milihnya Prof. Iya. Agak bingung milihnya Prof. Tapi mungkin pertanyaan pertama ya Prof, Ya. dari Mbak Lucy underscore the 899. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Iya. Apakah kunyit memang membantu, Prof? Karena kalau saya minum kunyit, jahe membuat saya diare berkepanjangan. Nah, itu bagaimana, Prof? Nah, itu yang saya bilang. Jadi justru kan tadi Prof sebutkan tuh, ya. Tapi ini malah diare nih si Mbak Lucy ini, Prof. Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa obat-obat itu semuanya adalah, ya ini kita bicara soal obat, jangankan herbal ya, obat itu pun juga dia mempunyai artinya kadang-kadang juga bisa aja menimbulkan efek negatif atau efek negatif pada seseorang. Ya seperti tadi nih Mbak Lucy tadi bilang kalau minum kunyit jadi mencret. Ya udah berarti nggak cocok. Ada pasien saya yang alergi dengan omeprazol, pantoprazol. Ya mau bagaimana? Berarti kita harus berikan ranitidin, kan gitu. Jadi prinsipnya adalah memang sama semua, itu cocok-cocokan di kita. Adik kita cocok nggak itu, enak nggak? Oh iya dong, saya kalau lagi minum lagi pas nggak kambuh minum kunyit itu lebih tenang, lebih enak. Ya udah berarti ini kunyit bisa menetralkan asam lambung. Kunyit berarti bisa menenangkan kondisi lambung gitu. Ya oke. Tapi artinya tadi ini belum tentu orang. Nah kadang-kadang kan begini. Ini yang jadi pasien-pasien ini karena dia dengar kanan kiri, wah dianjurkan minum ini, dianjurkan minum ini. Akhirnya nggak jelas mana yang bikin tambah parah, mana yang membaik pada lambungnya gitu loh. Iya, Prof. Jadi lagi-lagi kembali sebenarnya cocok-cocokan ya Prof gitu. Jadi betul, memang dia bukan terapi utama ya Prof ya, tapi mungkin memang beberapa maksudnya beberapa bahwa bisa membantu, tapi bukan terapi utama dan kemudian kembali lagi ke individu masing-masing ya Prof ya. Betul. Gitu karena rasanya bisa berbeda ya Prof ya. Baik Prof. Nah ini Prof, ada pertanyaan lagi Prof dari Mas Mawardi underscore KTO. Ini beliau ada beberapa pertanyaan Prof, tapi mungkin saya langsung highlight ya Prof. Jadi bila sudah memiliki mah dan kambuhan gitu ya Prof mahnya, apakah sebenarnya tetap aman mengkonsumsi herbal? Atau harus sesuai resep? Karena kan menurut Mas Mawardi ini kan bahwa obat-obatan herbal itu kan tidak ada resepnya ya Prof ya, maksudnya dosisnya atau bagaimananya gitu Prof. Jadi apakah dengan yang udah mah dan terus kambuh-kambuhan itu aman Prof konsumsi herbal, dan apakah harus diresepkan gitu oleh dokternya bahwa misalkan jahe 2 kali sehari misalkan gitu Prof. Itu bagaimana ya Prof ya? Jadi mesti saya sampaikan dulu sedikit di sini ya. Istilah kambuh-kambuhan tadi, ya kambuhan-kambuhan tadi. Jadi memang saran saya ketika kita ini punya sakit mah, maka kita harus tadi konsultasi dulu ke dokter. Ini posisi sakit mah kita tuh di mana? Kalau tadi sakit mah kita ini yang kita masih dalam uninvestigated, belum diinvestigasi, udah bolak-balik kambuh, baiknya diinvestigasi aja dulu. Maksudnya bagaimana? Ya tadi di endoskopi aja dulu, dilihat kondisi lambungnya bagaimana. Saya takutnya nanti pakai herbal mungkin enakan, ntar kambuh lagi sama seperti pak minum obat enak, ntar nggak ada obat kambuh lagi. Nah itu tadi itu mesti dipastiin dulu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang tidak ada apa-apa atau gejalanya minimal yang kita bilang masuk fungsional, atau ternyata ada tukak atau ulkus. Ya sariawan lah orang bilang awam itu tukak-tukak ulkus kita bisa lihat ya di dalam pada saat endoskopi tersebut.
Karena kalau dia luka atau yang kita bilang ulkus atau tukak itu ngobatin kan beda. Kalau dia memang cuma luka permukaan saja. Jadi saran pertama saya kalau memang ini belum pernah di endoskopi atau belum pernah di USG, sebaiknya itu kerjain dulu. Sambil menunggu itu, apakah boleh minum herbal? Silakan kalau merasa ketika dalam keadaan kambuh minum herbal enak gitu loh. Jadi saran saya baik. Nah, sebenarnya ada satu hal yang harus segera ya pasien-pasien, karena ini sekali lagi juga saya kadang-kadang menerima pasien sudah datang dengan kondisi terlambat. Maksudnya apa? Sudah ada kanker di lambungnya. Jadi sekali lagi ketika kita ini punya sakit mah dan ini dirasakan pertama kali ketika umur kita di atas 45 tahun. Jadi misalnya let's say kita sekarang 47 tahun baru sakit mahnya ini 3 bulan lah ya. Itu tadi termasuk punya tanda alarm simptom. Yang kedua apa? Muntah-muntah. Ya ada pasien saya waktu itu ya muntah-muntah terus. Nah, kebetulan dokter penyakit dalamnya konsul ke endoskopi, ternyata apa? Ada tumor di usus 12 jarinya, ya muntah-muntah terus misalnya. Kemudian apalagi misalnya, buang air besarnya berdarah hitam. Nah, itu tadi mesti diteropong. Ya ternyata misalnya kita temukan ulkus yang disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori ya. Kuman Helicobacter pylori harus diobati antibiotik misalnya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang kalau memang punya mah bolak-balik, saya sarankan sebaiknya kita mengetahuilah kondisi lambung kita ini dengan melakukan endoskopi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu dia punya insurans mungkin lebih gampang. Kalau memang kebetulan secara ekonomi mungkin juga mampu bisa bayar sendiri. Nah, BPJS bagaimana? Bisa. BPJS juga ditanggung. Tapi ini saya terus terang saja kadang-kadang pasien juga menyampaikan. Itu nanti tergantung dokter puskesmasnya. Kalau dokter puskesmasnya bilang, wah ini aja nggak perlu dikonsul, ya nggak akan terjadi konsul tersebut. Tapi kalau dokter puskesmasnya merasa, oh ya ini kayaknya memang perlu dirujuk untuk diendoskopi, maka dia akan dirujuk. Maka disitulah dia mudah-mudahan bisa dirujuk. Tapi kadang-kadang dari dokter puskesmas ke dokter penyakit dalamnya, misalnya di RSUD, bisa juga dokter penyakit dalamnya bilang, ini nggak perlu diendoskopi, diobatin aja. Jadi nggak jadi juga tuh. Jadi memang kadang-kadang begitu. Ada juga sih pasien saya yang ini langsung dikerjain, ya ketahuan penyakitnya misalnya. Jadi demikian dokter Firly. Jadi sebaiknya kita lakukan yang kita bilang tadi investigasi dulu deh. Ya makanya biar kita tahu apa sih yang terjadi pada pasien tersebut gitu. Ya, Prof. Baik, Prof. Jadi kalau memang udah kambuh-kambuhan tadi ya, Prof ya. Walaupun misalkan tanda alarmnya tidak ada gitu ya, Prof. Tapi misalkan sudah bolak-balik minum obat, tidak perbaikan, tetap ada indikasi untuk kita lakukan teropong endoskopi ya, Prof ya. Teropong saluran Prof. Baik, Prof. Saya beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, Prof. Dari Mbak Masayu Debi 89. Tadi terkait, Prof, dengan kanker lambung. Prof kan sempat singgung. Nah, ini Mbak Masayu bertanya, apakah benar jika sakit mah tidak segera diobati, bisa terkena penyakit kanker lambung, Prof? Kemudian beliau bertanya lagi, Prof, dan apakah bila memang minum kunyit kencur itu dan madu bisa menyembuhkan penyakit mah walaupun sudah terkena kanker lambung? Nah, itu bagaimana, Prof? Ya, jadi pertama begini, ya, jadi pengertiannya begini, apakah tadi pertanyaan gini, apakah sakit mah terus-menerus bisa jadi kanker lambung? Jadi bukan begitu. Kalau sakit mah ya sakit mah, tapi sakit mah itu gejala yang ada sakit mah seperti nyeri ulu hati, kembung begah itu bisa bagian dari gejala kanker lambung. Makanya itu yang saya bilang tadi. Kalau memang kita sakit mah bolak-balik, apalagi ada penurunan berat badan, apalagi kita pucat-pucat, sebaiknya endoskopi aja untuk mengetahui dia ada kanker lambung atau tidak. Jadi bukan orang sakit mah jadi kanker lambung, tidak. Tapi kalau yang namanya GERD, ya diterus terang saja nih, tapi memang jangka panjang. Kalau dia tetap minum alkohol, tetap merokok, badannya juga nggak dikontrol segala macam, bisa aja dia menyebabkan luka-luka ujungnya menjadi kanker. Itu kalau GERD memang demikian. Tapi kalau dispepsia sakit mah lambung yang tinggi, asam lambung tinggi, bolak-balik itu tidak akan menyebabkan kanker di kemudian hari. Tapi, kayak saya bilang tadi, gejala-gejala yang ada pada orang sakit mah itu bisa gejala-gejala dari kanker lambung. Nah, kalau sudah kanker lambung, bisa nggak minum herbal? Ya, terus terang saja kalau dari sisi medis, yang namanya kanker, ini bicara soal kanker lambung, segera kankernya itu harus dibuang. Operasi, gastrektomi, nanti ada kemoterapi. Nah, kalau di usus besar juga sama, dibuang. Kalaupun nanti herbal ya hanya tipe tambahan-tambahan kalau sudah kondisinya tenang begitu untuk
suplementasi sebagai antioksidan misalnya kan untuk memperkuat lambungnya, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau saya sarankan pada kesempatan ini, karena sering sekali pasien-pasien sudah diketahui kanker, menunda dulu, mengobat alternatif macam-macam beberapa bulan. Nah, ketika datang kembali, itu penyakitnya sudah lanjut. Karena yang namanya kanker itu kan growing-nya cepat, ya kan, menyebarannya itu cepat. Namanya juga cancer, sesuatu yang growing dengan cepat. Sehingga kita harus segera memutus mata rantai penyebaran tersebut. Nah, ya tentu saya bicara ini medis dulu lah, ya kan, medis dulu untuk mengatasinya. Kadang-kadang udah mau nyoba dulu. Dalam perjalanan nyoba inilah yang kondisi si kankernya itu bisa bertambah buruk begitu. Demikian. Betul. Iya betul, Prof. Jadi bukan bisa menjadi kanker lambung, tapi merupakan gejala dari kanker lambung tersebut ya, Prof. Betul. Jadi kalau menjadi gejala harus waspada ya, Prof. Baik. Saya berlanjut nih, Prof. Nah, ini pertanyaan yang ini biasanya udah sering banget ditanyakan, Prof. Cuman lagi-lagi masih terus menjadi topik yang hot gitu ya, Prof. Dari Mbak Siska.Vidya, Dok, apakah stres juga berpengaruh dengan timbulnya MAH? Nah, ini dia, Prof. Stres bagaimana nih, Prof? Stres. Dan apakah Mbak Siska nih bertanya lagi, Prof, olahraga yang cocok untuk penderita GERD, Prof? Ya, jadi tadi memang saya sebut, saya belum sempat nyinggung ya. Jadi kayak gini, bahwa memang betul kalau kita stres, artinya stres itu bukan saja misalnya stres, mohon maaf, habis diputus pacar, tidak. Kurang tidur juga bisa stres. Ya, kurang tidur bisa stres, kecapean juga bisa stres. Ya kan, tadi bekerjaan, stres keluarga. Jadi stresnya macam-macam. Artinya ketika kita ada tekanan-tekanan dari fisik dan psikis kita, itu bisa menimbulkan stres. Nah, memang ada istilahnya yang kita bilang brain gut axis. Artinya otak kita ini berhubungan dengan lambung kita. Jadi kalau ini kebetulan tidak beres, maka apa yang terjadi? Produksi asam lambung akan meningkat. Jadi bisa saja memang dia habis kecapean, marah-marah, atau jadi perih ulu hatinya. Bisa, karena dalam waktu singkat asam lambungnya jadi meningkat. Berlebih-lebihan diproduksinya, itu akan menyerang lambung sendiri yang menyebabkan bisa timbul perih-perih tersebut. Tapi ya artinya seberat-beratnya di dalam tanda petik stres psikis itu tidak sampai parah gitu ya. Kadang-kadang, cuman kan kadang-kadang begini, pasien-pasien saya itu ya mungkin apapun lah penyebabnya gitu ya, lagi misalnya secara psikis mungkin lagi nggak enak, mungkin juga timbul sakit kepala. Juga ada istilahnya fibromialgia atau pegel-pegel. Nah, kemudian dia meminum konsumsi obat-obat penghilang sakit. Obat-obat penghilang sakit itu umumnya bisa mengganggu lambung. Jadi plus dia mengonsumsi obat penghilang sakit, ditambah lagi dia memang asam lambungnya sedang tinggi. Nah, inilah kondisi-kondisi yang memperburuk dari lambungnya sendiri gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau mau pilihan ketika memang kita sakit kepala itu ya, kalau Anda memang punya sakit mah, pilihannya adalah ya paracetamol itu. Karena paracetamol itu tidak akan merusak lambung. Tapi ada lagi tapinya. Kalau paracetamol dikonsumsi selama berlebihan bisa mengganggu ke liver gitu loh. Jadi prinsipnya tetaplah apapun ketika kita ingin mengatasi sementara oleh secara mandiri, itu tetap tidak boleh secara berlebihan dan juga tidak boleh berlama-lama. Demikian, Dr. Firly. Ya, baik, Prof. Olahraga Prof, tadi pertanyaan berikut. Olahraga, Prof. Iya, Prof. Jadi olahraga karena takut olahraga karena kayak serangan jantung gitu, Prof. Jadi takut mau olahraga gitu, Prof. Itu nggak masalah gitu ya. Ya, sekarang ini kan terus terang saja dengan kondisi pandemi orang memilih olahraga indoor di rumahnya sendiri, baik itu sepeda statis misalnya, atau memang ada treadmill, atau ada alat-alat yang memang membuat dia bergerak, atau kalau perlu ya jalan kaki di tempat misalnya kan gitu. Yang penting ada exercise, bergerak. Itu yang penting. Apakah tadi ada yang ini? Ya betul, saya tidak menganjurkan yang olahraga sit up, push up yang memaksa si asam lambung itu untuk balik arah, atau yang menggunakan di gym-gym biasanya ya untuk beban, olahraga berat sampai mengedan, itu juga bisa. Jadi itu sebaiknya dihindarin. Tapi kalau dia memang misalnya jalan pagi, bersepeda, masih oke gitu ya. Masih oke. Jadi jadi ini hal-hal yang memang mesti tahu. Tapi yang penting tetap berolahraga.
Karena kalau tidak, ya tadi, di satu sisi, olahraga itu juga kadang-kadang juga menurunkan stres kita. Karena kita kan merasa happy olahraga ya. Artinya kita fresh lah ya kan. Apalagi ini, kalau memang sekarang cuaca cuaca kurang mendukung kalau untuk outdoor ya. Tapi paling tidak kan di rumah masih ada tadi sepeda statis sambil dengerin musik. Misalnya kan begitu. Musik tetap dengar, kaki tetap bergerak kan. Misalnya seperti itu. Jadi usahakan hal-hal seperti itu terjadi gitu di dalam situasi, apalagi dalam situasi kita lebih banyak memilih untuk stay at home misalnya gitu. Ya, baik Prof. Ya baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya Mbak Siska ya Prof ya. Jadi nggak masalah olahraga ya Prof ya. Betul, justru sangat dianjurkan ya. Iya. Baik Prof. Pertanyaan berikutnya Prof dari Billy_Lubis88. Izin bertanya Prof, hal-hal apa saja yang dilarang dalam memproduksi obat tradisional, jamu herbal, dan suplemen kesehatan? Apakah penderita sakit mah atau asam lambung harus melakukan kemoterapi? Wow, unik nih Prof pertanyaannya Prof. Jadi gimana Prof? Maaf Prof, sebentar. Kadang-kadang kan jamu pun sendiri ya Prof ya, kita suka tanya nih kepada pasien-pasien yang misalkan dengan riwayat buang air besar hitam atau muntah darah, kita suka tanya tuh minum jamu-jamuan gak? Nah jadi sebenarnya jamu-jamuannya gimana nih Prof? Maksudnya Prof juga sebagai praktisi kesehatan, sebagai dekan FKUI, sebenarnya ada nggak sih Prof yang perlu diperhatikan dalam kalau kita mau memproduksi jamu-jamuan dan tadi Prof yang di apa suplemen kesehatan? Ya, saya rasa sekarang Badan POM agak ketat ya di dalam memang mestinya demikian karena Badan POM ini kan yang mengatur atau melakukan regulasi terhadap beredarnya makanan-makanan dan termasuk juga obat-obatan, baik itu obat-obatan yang memang harus diresepkan atau obat-obatan yang bebas, jual bebas atau OTC, termasuk juga herbal itu adalah menjadi tanggung jawab dari Badan POM. Nah, terus terang saja emang beberapa waktu yang lalu kita juga lihat di media, di TV, bahwa ternyata ya mohon maaf ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, klaimnya adalah ini herbal, tapi dicampur dengan zat kimia. Nah, oleh karena itu istilahnya itu tidak boleh, udah pasti. Itu yang tidak boleh, dan kita juga mesti ada kehati-hatian. Makanya tips and tricksnya saya selalu sebutkan ketika Anda membeli suatu produk, lihat saja nomor registernya, kalau perlu ada barcode-nya itu yang lebih bagus. Di barcode dilihat aja barcode-nya ini terdaftar nggak ini produk ini di Badan POM. Kalau tidak kita udah mesti hati-hati bahwa ini produk dalam tanda petik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun dia klaimnya macam-macam. Jadi ini yang penting yang mesti diperhatikan ya bahwa obat ini memang secara kualitas itu memang berkualitas atau tidak. Ya, salah satunya adalah dengan yang Badan POM tersebut gitu loh. Ya, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah nah, kita kalau ini mungkin pengertian, yang namanya kemoterapi, kemo namanya juga kemo itu untuk kanker. Jadi kalau sakit lambung saja ya tidak perlu kemoterapi, kecuali kalau lambungnya ada kanker juga itu ada kemoterapi. Jadi yang namanya kemoterapi itu untuk obat kanker. Ya kalau tidak belum ya mudah-mudahan tidak. Kalau dia tidak kanker ya tidak perlu diberikan obat kemoterapi ya di dalam untuk pengobatan kanker tersebut gitu. Ya baik Prof. Jadi harus tetap berhati-hati ya Prof ya, walaupun misalkan mereka membrand bahwa ini jamu herbal alami. Nah itu tetap harus hati-hati ya Prof ya. Tetap harus lihat ada izin BPOM. Betul. Ya Prof. Kadang-kadang banyak teman-teman yang karena mengklaim dia herbal, ya main konsumsi aja. Biasanya juga jamu-jamu yang sering tuh yang buat pegel-pegel ya Prof ya. Betul. Jamu asam urat gitu-gitu ya Prof ya. Nah itu justru malah punya resiko untuk memberikan gangguan di lambung ya Prof? Iya, karena prinsipnya kan obat-obat, kalau itu memang ternyata obat kimia yang bekerjanya sebagai obat penghilang sakit atau anti rematik, di satu sisi lah gejala keluhannya berkurang, tapi di sisi lain kondisi itu akan menyebabkan kerusakan pada lambungnya. Mulai dari yang merah-merah sampai yang ada ulkus, bahkan ada yang sampai bocor lambungnya. Saya berapa kali juga ketemu tuh pasien-pasien yang akhirnya mesti dioperasi akibat bocor lambungnya akibat penggunaan dari obat-obat yang katanya diklaim sebagai obat herbal, ternyata tadi ya mungkin ada dicampur ya wallahu alam sehingga membuat efek samping pada pasiennya. Nah, jadi itu yang penting yang harus diperhatikan gitu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Saya akan berlanjut lagi Prof. Pertanyaan berikutnya dari
Mbak Kartini _ Clara. Nah ini juga banyak banget nih Prof yang suka nanya. Apa sih sebenarnya bedanya masuk angin dengan GERD Prof? Apakah ciri-cirinya sama? Nah, sorry. masuk angin nih Prof. Banyak banget yang suka nanya masuk angin, gimana tuh Ya, Prof? itu yang saya udah menyebutkan. Kalau pakai untuk GERD itu kita menggunakan skor GERD-Q tadi, ya kan. Kemudian juga basicnya orang GERD itu dua tadi, heartburn, panas dada, terbakar di dada, sampai dengan mulut pahit, regurgitation. Jadi ini beda. Kalau masuk angin ini sebenarnya juga termnya gini, pada orang awam lah ya. Karena bisa beda-beda. Iya. Ada yang mengertikan pegel-pegel ini, flu-flu bilang masuk angin. Ada yang kembung mungkin karena pencernaan bilangnya masuk angin. Ya, jadi istilah masuk angin ini memang saya selalu menyebutkan, dok saya masuk angin. Ibu maksudnya masuk angin apa? Oh iya, nyeri ulu hati kembung ya. Itu ibu sakit mah aja, bukan masuk angin. Misalkan begitu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu klarifikasi juga ketika pasien dia bilang masuk angin. Karena sejatinya kan kalau benar-benar secara istilahnya secara term, itu kan aerofagi, memang masuk udara. Banyak ngomong begini mungkin dia masuk udara di lambung, bisa aja seperti itu gitu. Tapi makanya selalu kita mesti klarifikasi apa yang membuat pasien itu tidak nyaman dengan adanya membuat tidak nyaman sehingga dia bilang ini masuk angin gitu. Jadi kita memang mesti klarifikasi ke pasiennya tentunya. Ya Prof. Ya baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan Mbak Kartini udah bisa bedain ya bahwa kalau masuk angin itu itu istilah orang awam ya Prof ya. Sebenarnya kalau di kita di kedokteran bisa dibilang tidak ada namanya masuk angin ya Prof. Betul. Ya, baik Prof. Ini berikutnya dari Mbak Maliana Tegar, Prof. Ini juga banyak sekali yang sering bertanya, Prof. Apakah penderita GERD itu boleh minum vitamin C secara teratur, Prof? Karena kan kita tahu sekarang kalau lagi COVID ini kan sering disarankan sekali tiap hari harus minum vitamin C, tiap hari minum vitamin D, minum zinc gitu. Nah, itu bagaimana dengan pasien-pasien yang GERD atau mungkin pasien-pasien yang menderita sakit MAH atau dispepsia, Prof? Ya, saya tetap sarankan kalau bisa memang kita mengkonsumsi yang alami ya, dari buah ya, pepaya, melon itu saya rasa aman, atau pisang yang pisang kecil itu juga aman ya. Beberapa juga jeruk, kalau jeruknya manis juga nggak ada masalah buat orang sakit MAH. Jadi kita berusaha agar mendapatkan sumber vitamin mineral itu dari yang alami, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, apabila nggak memungkinkan, ya saya terus terang saja kalau dia dalam keadaan akut, pasien-pasien GERD itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C lebih dari 500 mg. Jadi kita mesti baca produknya, ada nih produknya 300 mg, boleh, misalnya kan gitu. Jadi pengalaman klinis saya itu biasanya saya tidak menganjurkan kalau mengkonsumsi vitamin C yang di atas 500, terutama khususnya pada pasien-pasien yang memang mempunyai keluhan sakit MAH itu. Ya, baik Prof. Jadi dosisnya aja Prof, mungkin dosisnya nggak boleh lebih dari 500 dan kemudian harus kalau bisa secara alami ya ngapain dikasih suplemen lagi ya Prof ya. Jadi mungkin ya dapatkan alami. Mungkin yang Mbak Meliana ya berarti ditambah aja Mbak Meliana makanan-makanan yang lebih banyak secara alami mengandung vitamin C. Prof, ternyata udah nggak tanpa disadari 5 menit lagi nih Prof. Oh gitu. Kita selesai Prof. Iya, gak terasa. Cepet banget Prof, pertanyaannya masih banyak. Pertanyaannya ini masih banyak sekali Prof. Apa kita satu pertanyaan lagi ya Prof ya? Boleh. Nah ini Prof, dari Rio Sanjaya nih Prof, ini juga banyak yang dipertanyakan, apakah obat MAH itu harus puasa Prof? Nah, apakah ini termasuk hoax atau fakta? Jadi mengenai puasa nih Prof, pada pasien-pasien dengan MAH, sempat dibilang itu puasa malah menjadi obat gitu, bagaimana tuh Prof? Jadi begini, ini kan kita terkait juga dengan puasa Ramadan, ya kan, misalnya waktu puasa Ramadan itu, memang kan kita bagi dua tuh yang fungsional organik. Yang fungsional tadi saya bilang keteraturan makan. Kemudian ketidakteraturan makan, mengkonsumsi camilan-camilan tidak sehat, kalau dia merokok mungkin rokok jadi sepanjang hari gitu ya. Nah, kemudian kalau dia artinya juga minum alkohol, dan minum alkohol ini kalau kita bicara yang muslim misalnya contohnya ya. Nah kalau dia berpuasa kan hal tersebut tidak dilakukan gitu kan ya.
Nah, kemudian dia makan menjadi teratur pada saat sahur dan berbuka. Jadi memang terus terang. Nah, ini pada yang kelompok fungsional itu akan membaik dengan baik. Yang organik bagaimana? Kalau dia tetap mengkonsumsi obat, bahkan juga akhirnya yang organik pun juga sembuhnya ternyata lebih cepat dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Gitu. Jadi intinya memang ya apalagi kan sekarang ini disunat. Sunat lah, puasa sunat Senin Kamis gitu. Ya dijalanin aja. Saya ada beberapa pasien-pasien, dok, saya lebih nyaman, dok, kalau berpuasa. Ya udah, berarti cocok. Ya kenapa ya? Tadi tracingnya tuh, kalau kita berpuasa ini kan ya dari pagi udah nggak makan apa-apa. Tapi kalau kita tidak berpuasa, mungkin teman di kantor nawarin gorengan, mau nggak gorengan? Nggak makan. Nanti siangan dikit, mungkin teman ada yang baru pulang dari luar negeri, orang tuanya atau saudaranya bawa coklat. Coklat dimakan lagi. Tapi kalau kita berpuasa, udah pasti kita niatin dari pagi puasa. Mau makan apapun yang enak, pasti nggak kita jamah. Karena kita niatnya dari awal, saya mau berpuasa. Jadi oleh karena itu tetap puasa itu ya membawa dampak yang positif untuk proses penyembuhan di lambung kita. Sebenarnya kalau kita mau berpuasa tadi, baik itu dengan, ya oke ada yang ekstrim puasa Nabi Daud, silakan. Sehari makan, sehari tidak, sehari buka, sehari tidak, kan misalnya. Atau ada dia yang puasanya mau ngambilnya puasa Senin Kemis, ya silakan gitu. Jadi tetap puasa itu membantu, terutama yang fungsional. Pun kalau yang organik yang penting minum obat itu terbaik. Ya. Tapi tentu bukan orang yang muntah-muntah hebat, ya kan lagi diare lagi ya. Itu tentu puasa tidak dianjurkan memang kan prinsipnya puasa itu dalam kondisi badan kita sehat. Demikian terpilih. Ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Berarti ini fakta ya, Prof, ya? Yeah. Bukan hoax ya, Prof, ya? Ya, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini, sekali lagi kepada teman-teman atau sahabat-sahabat YGI, mohon maaf atau followersnya Prof. Ari. Mohon maaf tidak semua pertanyaan kami sampaikan ke Prof. Ari karena memang terbatas waktu. Izin Prof, mungkin terakhir Prof, apa Prof bisa memberikan closing statement Prof, pesan take home message buat teman-teman yang menyaksikan IG Live hari ini Prof? Ya, terima Silakan, kasih. Prof. Jadi pertama memang ketika Anda merasa punya masalah dengan lambung, dipastiin dulu itu lokasinya ada di mana. Apakah benar-benar di daerah ulu hati gitu ya, di daerah tengah atas, atau memang ini di pusar atau di lokasi perut bawah gitu misalnya. Jadi pastiin dulu itu. Ya, kemudian catat apa keluhan-keluhan yang muncul pada tubuh kita sehingga nanti pada saat kita konsultasi dengan dokter itu disampaikan. Nah, kemudian ya kalau ini memang berulang tadi, bahkan tadi ada beberapa tanda alarm, ya berat badan turun, muntah-muntah, sebaiknya dilakukan tindakan endoskopi, diperiksa. Nah, kalau kita sudah diketahui sakit mah, ada ini, nah gaya hidup itu yang utama tadi ya, stop rokok, alkohol, mengurangi konsumsi coklat, keju, lemak, asam-asam dan pedas-pedas ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau ini dapat obat, nah saya sampaikan. Kalau ini memang didiagnosis sebagai GERD, apalagi sudah diendoskopi memang ada luka erosif, itu minimal 2 bulan double dose. Nah, ini ada pertanyaan, double dose maksudnya apa? Double dose itu adalah dosis ganda. Jadi Pak, yang kalau PPI itu omeprazol, lansoprazol, normalnya itu ngobatin 1x1. Tapi karena ini untuk kebutuhan tadi mengobatin GERD, dia mesti double dose, dosis double. Ya 2x1 jadinya. Prinsipnya di awal ada 2 minggu. Kalau memang 2 minggu ini ada perubahan, tetap mesti kontrol ke dokternya. Karena mungkin obat ini mesti dikontinue dulu untuk beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, itu saya rasa tips-tipsnya mesti diperhatikan. Ya memang terus terang topik ini insya Allah selalu menarik karena memang mengenai banyak orang ya termasuk penyakit mah ini kan penyakit sejuta umat begitu sehingga ya tapi memang karena kalau waktu yang terbatas ya mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Dr. Firly dan melalui YGI ini saya rasa YGI juga nanti akan menghadirkan para pembicara-pembicara lain dengan topik-topik yang menarik di kemudian hari. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau yang tidak berkenan. Terutama untuk teman-teman yang tidak sempat dijawab ini pertanyaannya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ari. Masya Allah pokoknya hari ini yang disampaikan sama Prof. Ari menurut saya sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian karena infonya benar-benar jelas gitu ya. Dan kemudian juga terkait obat herbal. Semoga teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan apa perbedaan GERD apa mah, bagaimana peran obat herbal. Semoga teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan dan ilmu yang sudah dibagikan oleh Prof. Ari. Prof izin sekali lagi saya mengingatkan kepada
semua yang menyaksikan IGA Live hari ini bahwa Yayasan Gastroenterologi Indonesia sedang mengadakan survei terkait obat herbal pada sakit MAH. Linknya bisa dilihat di bio-nya YGI. Kami sangat mengharapkan partisipasi teman-teman sekalian karena kami membutuhkan 1.100 partisipan sampai Januari 2022. Prof, ini kan kita mau kasih hadiah nih Prof sama 5 orang pertanyaan terbaik. Prof, ada masukan Prof, kira-kira siapa yang mau kita kasih tadi pertanyaan yang mengenai dari pertanyaan tadi itu yang 5 pertanyaan pertama dari Dr. Firly aja yang mendapatkan, kayak lebih mudah kita mentrace-nya ya, karena tadi saya rasa pertanyaan cukup baik. Saya rasa ya saya nggak monitor pertanyaan di sini, tapi saya rasa memang pasti pertanyaan yang diajukan ini pertanyaan yang menjadi case-nya dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan penjelasan ini juga bisa membantulah dalam kita mengatasi permasalahan sakit MAH dari teman-teman sekalian. Saya rasa itu Dr. Firly. Makasih. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Jadi teman-teman nanti kalau memang tadi 5 pertanyaan pertama yang tadi seperti disampaikan Prof Ari akan dihubungi oleh YGI ya Prof melalui DM Instagram ya. Tadi sudah kami catat tadi ada Mas Mawardi, Mbak Lucy, Mas Ayu Debi, Mbak Siska. Pokoknya nanti akan dihubungi langsung oleh pihak PGI, YGI dan akan mendapatkan reward dari YGI. Dan teman-teman jangan lupa, tadi kan Prof Ari sampaikan masih banyak sekali topik mengenai saluran pencernaan yang sangat menarik dan masih banyak hal yang bisa menjadi teman-teman cari nih ilmunya gitu, teman-teman cari artikelnya, cari infonya. Jadi kunjungilah website kami di www.ygi.or.id di mana teman-teman bisa mendapatkan info mengenai kesehatan saluran cerna yang tentu valid karena info-info tersebut didapatkan dari dokter-dokter spesialis penyakit dalam di bagian saluran pencernaan. Baik, alhamdulillah sudah 1 jam kita lalui bersama narasumber kita siang hari ini, Profesor Ari Fahrialsyah. Sekali lagi terima kasih kepada Prof Ari, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow YGI. Baik Prof, saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya juga ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat teman-teman, sehat-sehat Prof. Ya, sama-sama sehat-sehat Dr. Firly.